Uang pas-pasan. Mau bisnis tapi saya nggak punya modal, Mbak. Gimana ya? Tapi mau ya bisnisnya. Mau ya dapat hasilnya. Kalau begitu, siapkan modalnya. Sebab mau berbuat apa saja kita butuh modal. Termasuk jika kita mau kerja kantoran. Yang pertama, butuh modal ijazah hasil sekolah bertahun-tahun. Butuh modal buat beli pulsa modem buat kirim lamaran ke sana kemari. Butuh modal buat bisa datang ke wawancara kerja. Apa pasti diterima? Belum tentu. Kalau ditolak satu perusahaan biasanya hati masih lempeng. Toh bisa melamar lagi. Tapi kalau sudah setahun masih belum ada yang nyantol juga, biasanya hati udah mulai resah gelisah. Bukan karena sudah mengeluarkan modal ke sana kemari untuk memenuhi panggilan wawancara kerja, melainkan lebih karena tekanan batin. Apalagi kalau tetangga dan keluarga besar mulai sering tanya, "Sekarang kerja di mana?" Buat banyak orang, proses melamar kerja sangat melelahkan. Sudah melamar ke sana kemari, tapi gagal juga. Itu bukan sepenuhnya salah si pelamar kerja, tapi karena jumlah lowongan kerja sangat terbatas. Setiap tahun ada jutaan lulusan perguruan tinggi melamar pekerjaan. Sementara itu, setiap tahun jumlah lowongan pekerjaan tidak sampai setengahnya. Apabila sudah kelamaan tak mendapatkan panggilan kerja, banyak orang mengambil kursus keterampilan baru. Ada juga yang melanjutkan sekolah lagi ke jenjang lebih tinggi. Itu butuh modal juga kan. Ada juga orang-orang yang obral diri, maksudnya melamar pekerjaan apa saja yang penting bisa diterima. Yang capek melamar kerja mulai melirik peluang bisnis, mulai berusaha mencari pendapatan sendiri. Nah, seperti halnya bekerja, untuk memulai bisnis juga butuh modal. Biasanya orang memulai bisnis karena dua hal. Ia ingin mewujudkan idealismenya atau karena melihat peluang. Contoh nih, ada orang yang punya idealisme tertentu seputar kuliner. Ia ingin lebih banyak orang bisa makan enak dan sehat. Untuk itu dia butuh modal melakukan riset, melakukan tes produk hingga memasarkan. Ada juga orang yang berbisnis karena melihat peluang. Contoh ya, ada pria penjual pakaian dalam perempuan. Apakah ia jualan karena berkeinginan semua perempuan tampil seksi dalam pakaian dalam? Tentu saja tidak. Ia semata melihat peluang. Manusia butuh pakaian dalam. Dia jual pakaian dalam perempuan karena beragam jenis dan modelnya. Dari sisi bisnis, tentu saja itu menguntungkan. Apapun tujuan bisnisnya, semua butuh modal. Ada yang butuh modal besar, tapi sebetulnya banyak yang bisa dimulai dengan modal kecil. Ingat, think big, start small. Kalau masih bisa pinjam orang tua atau saudara ya silakan dicoba. Kalau tidak bisa dan modal terbatas, ya cari aja bisnis dengan modal seminimal mungkin sesuai kemampuan kita. Pokoknya berapapun yang kita punya saat itu, itulah modal kita. Dulu saat memulai bisnis MLM Oriflame, saya juga nggak punya banyak modal kok. Lah modal dari mana? Saat itu kondisi keuangan saya minus, punya utang. Untung aja syarat daftarnya cuma KTP dan uang pendaftaran. Saat itu cuma 29.900 tahun 2009. Itu termasuk modal kecil. Banyak orang yang mampu menyediakan modal sebesar itu. Namun tidak banyak orang yang mau. Saya termasuk salah seorang yang mau. Kenapa? Sebab saya melihat peluang. Dalam kondisi minus terjerat utang saat itu, saya butuh sesuatu yang cepat mendatangkan uang, berapapun hasilnya. Solusinya ya jualan, cari untung. Tapi saya butuh jualan tanpa modal besar, jualan produk yang sudah dikenal fungsinya oleh masyarakat. Saat itu saya melihat Oriflame sebagai peluang. Tentu saja waktu itu saya belum terbayang di mata saya sebanyak apa sih bonus uang ratusan juta. Cukup punya uang 6 juta aja saya sudah senang. Kesempatan mendapatkan 6 juta itulah yang saya kejar dengan modal minimal.
So please teman-teman, duit terbatas jangan jadi alasan untuk menunda bisnis. Duit bukan segalanya. Waktu dan tenaga kita itu modal penting juga. Dulu saya bekerja membangun bisnis ini dari pagi sampai malam. Nggak pakai capek, nggak pakai mengeluh. Makanya hasilnya pun cepat. 3 bulan kemudian saya sampai di titik harapan pertama saya. Punya penghasilan 6 juta. Jadi percayalah, jangan minder kalau modal Anda terbatas. Anda masih punya waktu, masih punya tenaga, bahkan pertemanan. Siapa tahu ada teman tertarik bekerja sama lalu mendanai bisnis Anda. Namun, untuk memulai bisnis, Anda butuh nekat. Bukan cuman berani ya, akan tetapi nekat. Kok nekat sih mbak? Iya, nekat aja. Nekat coba, walau banyak hal masih gelap. Widih, nekat. Takut rugi. Namanya juga bisnis, kalau nggak untung ya rugi. Bisa untung besar, bisa juga bangkrut, itu biasa kok. Tinggal kita hitung aja, seberapa kuat sih kita tahan rugi baik material maupun non material. Setelah itu ya nekat aja. Biar berani nekat, ya pilih resiko paling kecil. Kalaupun gagal, ruginya kecil. Nah, bisnis saya waktu itu modal awalnya 29.900 dan ongkos fotokopi KTP. Dulu masih fotokopian. Nggak besar kan ya. Kalaupun gagal, ya ruginya ya cuma segitu. Gak usah banyak dipikir, yang penting komitmen aja dulu. Seiring proses, saya makin yakin bahwa modal utama pebisnis bukanlah uang, melainkan semangat. Itu yang bikin Anda nekat. Saya mulai bisnis MLM Oriflame dalam keadaan punya utang. Ini bikin saya nekat kan? Bagaimana dengan Anda? Catat ya. Coba tanyakan diri sendiri sejujurnya. Adakah alasan untuk berbuat lebih dari hari ini? Kalau ada alasan itu, pasti ada semangat di dalam hati. Kalau udah nemu, pasti Anda bisa nekat. Di saat itulah Anda bisa buktikan sendiri. Uang bukan segalanya saat memulai bisnis.